Nasdem buktikan Anies tidak berprestasi dengan terus mainkan isu dizolimi. Ternyata Nasdem malah bersuka cita menemui rumah lama ketua umumnya, yaitu Partai Golkar. Jadi sebenarnya yang terancam reshuffle itu siapa? Nasdem apa Anies? Belum pernah kan ada bakal calon capres kena reshuffle? Bisa saja di mata Nasdem yang sedikit mulai terbuka dan mendengarkan suara waras publik tanah air, Anies adalah kartu mati. Lalu kalau ditolak juga bagaimana dengan nasib Pak Anies? Batal mendaftar sebagai bakal capres. Bisa malu ini. Suara wis gaungnya secara nasional udah kalau nggak jadi pendaftar malu banget itu. Padahal sudah keliling Indonesia loh, mengenalkan diri sebagai bakal capres loh. Nah kalau nggak jadi gimana? Malu ini. Nah, kan sesudah bertemu begitu, baik disampaikan oleh Bapak Presiden secara lisan ataupun tidak, kan lebih baik bertemu dengan teman-teman akrab. Wah, kalau lagi punya masalah ya Kang Saan ya, kan habis di tengah masih belum pasti apa yang akan terjadi di Rabu Pon, ya kan saya nggak tahu isi pembicaraan itu. Nah kan kita butuh teman dekat. Nah salah satu teman dekat itu namanya Golkar, karena sebagian adalah alumni dari Golkar dan bahkan Pak Surya Paloh mengatakan 43 tahun bersama dengan Golkar lah. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem terus memoles Anies Baswedan. Hanya saja polesan untuk mengangkat citra itu tidak berupa pernyataan positif, tetapi pernyataan berisi tuduhan gangguan dari orang yang gaib. Meski demikian, kita berharap kompetisi ke depan kompetisi yang berkualitas. Instrumen-instrumen negara yang mengganggu-ganggu dikit tentu akan banyak hentikanlah. Karena ini juga putra, kita juga putra terbaik bangsa. Memimpin negara ini, kata Effendi Hoiri, Ketua DPD Nasdem, seperti dikutip dari detik.com. Sudah menyampaikan pernyataan itu, Effendi Hoiri enggan menyebutkan siapa instrumen negara yang mengganggu. Dia menyampaikan bahwa dia mendengar hal ini tetapi tidak bisa menyebutkan lembaga dan oknum yang mengganggu. Pernyataan ini juga disetujui oleh politisi senior Nasdem, Zulfan Lindan, yang mengatakan bahwa institusinya ada orangnya gaib. Mengapa tidak diungkapkan saja instrumen negara yang mengganggu? Kalaupun tidak diungkap ke publik, bukanlah bisa diungkap kepada pihak yang berwenang. Bukankah ini hal yang serius karena ada oknum yang menggunakan kuasanya untuk mengganggu proses demokrasi? Apa tidak takut dianggap tuduhan belaka kalau tidak ada bukti jelas? Nampaknya memang pernyataan ini disampaikan secara bias untuk membangun opini bahwa Nasdem dan Anies dizolimi. Bahasa kerennya adalah playing victim. Strategi yang memang populer di Indonesia karena masyarakatnya yang mudah tersentuh kisah dizolimi yang mengharukan. Hanya saja penggunaan strategi ini menunjukkan bahwa Nasdem tidak bisa menjual kualitas Anies. Yang dicari hanyalah simpati dengan narasi dizolimi. Hal ini juga menunjukkan bahwa Nasdem tidak siap menghasilkan kompetisi yang berkualitas. Tidak mungkin kompetisi berkualitas kalau pesertanya menggunakan tuduhan tidak jelas untuk menarik simpati. Nasdem juga meminta agar gangguan dihentikan agar kompetisi demokrasi bisa menjadi ajang mencari putra terbaik untuk memimpin negara ini. Kalau memang ingin begitu, Nasdem seharusnya menyampaikan prestasi dan kebaikan calon yang diusungnya sekarang. Nasdem tidak perlu khawatir dengan gangguan kalau calon yang diusungnya memang baik dan berprestasi. Bisa jadi Nasdem panik karena calon yang diusungnya sedang dibuka boroknya satu demi satu. Program-program yang tidak berjalan saat jagoannya menjadi gubernur ini di Jakarta mulai dijalankan dengan baik oleh penggantinya. Ini tentu saja mencoreng citra jagoan Nasdem yang terlanjur digambarkan berprestasi dan banyak penghargaan. Karena itulah Nasdem memainkan narasi Anies dizolimi untuk terus menarik simpati. Silakan saja terus menggunakan narasi terzolimi. Hal ini justru membuktikan bahwa calon yang diusung Nasdem tidak mempunyai prestasi. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem terus memoles Anies Baswedan. Hanya saja polesan untuk mengangkat citra itu tidak berupa pernyataan positif, tetapi pernyataan berisi tuduhan gangguan dari orang yang gaib.
Meski demikian, kita berharap kompetisi ke depan kompetisi yang berkualitas. Instrumen-instrumen negara yang mengganggu-ganggu dikit tentu akan banyak hentikanlah. Karena ini juga putra, kita juga putra terbaik bangsa. Memimpin negara ini, kata Effendi Hoiri, Ketua DPD Nasdem, seperti dikutip dari detik.com. Sudah menyampaikan pernyataan itu, Effendi Hoiri enggan menyebutkan siapa instrumen negara yang mengganggu. Dia menyampaikan bahwa dia mendengar hal ini tetapi tidak bisa menyebutkan lembaga dan oknum yang mengganggu. Pernyataan ini juga disetujui oleh politisi senior Nasdem, Zulfan Lindan, yang mengatakan bahwa institusinya ada, orangnya gaib. Mengapa tidak diungkapkan saja instrumen negara yang mengganggu? Kalaupun tidak diungkap ke publik, bukanlah bisa diungkap kepada pihak yang berwenang. Bukankah ini hal yang serius karena ada oknum yang menggunakan kuasanya untuk mengganggu proses demokrasi? Apa tidak takut dianggap tuduhan belaka kalau tidak ada bukti jelas? Nampaknya memang pernyataan ini disampaikan secara bias untuk membangun opini bahwa Nasdem dan Anies dizolimi. Bahasa kerennya adalah playing victim. Strategi yang memang populer di Indonesia karena masyarakatnya yang mudah tersentuh kisah dizolimi yang mengharukan. Hanya saja penggunaan strategi ini menunjukkan bahwa Nasdem tidak bisa menjual kualitas Anies. Yang dicari hanyalah simpati dengan narasi dizolimi. Hal ini juga menunjukkan bahwa Nasdem tidak siap menghasilkan kompetisi yang berkualitas. Tidak mungkin kompetisi berkualitas kalau pesertanya menggunakan tuduhan tidak jelas untuk menarik simpati. Nasdem juga meminta agar gangguan dihentikan agar kompetisi demokrasi bisa menjadi ajang mencari putra terbaik untuk memimpin negara ini. Kalau memang ingin begitu, Nasdem seharusnya menyampaikan prestasi dan kebaikan calon yang diusungnya sekarang. Nasdem tidak perlu khawatir dengan gangguan kalau calon yang diusungnya memang baik dan berprestasi. Bisa jadi Nasdem panik karena calon yang diusungnya sedang dibuka boroknya satu demi satu. Program-program yang tidak berjalan saat jagoannya menjadi gubernur ini di Jakarta mulai dijalankan dengan baik oleh penggantinya. Ini tentu saja mencoreng citra jagoan Nasdem yang terlanjur digambarkan berprestasi dan banyak penghargaan. Karena itulah Nasdem memainkan narasi Anies dizolimi untuk terus menarik simpati. Silakan saja terus menggunakan narasi terzolimi. Hal ini justru membuktikan bahwa calon yang diusung Nasdem tidak mempunyai prestasi. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem terus memoles Anies Baswedan. Hanya saja polesan untuk mengangkat citra itu tidak berupa pernyataan positif, tetapi pernyataan berisi tuduhan gangguan dari orang yang gaib. Meski demikian, kita berharap kompetisi ke depan kompetisi yang berkualitas.